Jadi dari keluarga Ba'alawi, marga Al-Hadi, sudah jelas ini hasilnya. Hasilnya sudah jelas. Oleh sebab itu, inilah yang ditakuti oleh para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Seakan-akan tes DNA itu sebagai momok pertama dan utama yang menakutkan. Menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Nanti akan dibantah lagi pasti, macam-macam bantahannya. Ya, itu kan untuk nasab dekat, kalau nasab jauh bagaimana? Ya, semacam-macam lah. Orang akan mencari pembenar, ya, jika dia disalahkan. Itu pasti, itu manusiawi, manusiawi. Kalau ada yang bertanya, jawabannya pakai ini saja. Dua kelompok manusia, yakni Ismail dan Ishak, yang punya kakek yang sama, pasti punya mutasi yang sama antara Arab dan Israel, Yahudi Israel. Mutasi itulah yang dicari dan ditentukan umurnya. Umur mutasi tersebut harus berdekatan dengan umur kakek yang dimaksud. Ini rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah Allah masih memberikan umur kita panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel ini, channel yang mencerdaskan umat. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ini, kita akan membahas tentang hasil tes DNA cucu pengarang kitab Al-Burqah Al-Musyiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah dari marga Al-Hadi. Dari marga Al-Hadi. Marga Al-Hadi itu adalah marga dari Ba'alawi. Di antara ratusan marga Ba'alawi itu, cabang-cabangnya ada yang bernama Al-Hadi. Pertama kali, Al-Hadi itu berasal dari Muhammad atau Imam Muhammad Al-Hadi. Sampai ke Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Nguyur, ya, bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholiq Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya bagaimana? Apa hasilnya? Ini buktinya. Hasilnya ini. Pasti akan banyak yang protes. Itu ilmunya siapa? Dasarnya apa? Di dalam Al-Quran nggak ada keterangan tentang itu. Ya. Kalau nggak percaya ini, nggak usah percaya teknologi terkini. Nggak usah percaya bahwa ada alat yang bisa mendeteksi panas matahari dari jarak dekat ataupun jarak jauhnya. Bisa mengeksploitasi luar angkasa kita ini. Jangan percaya itu kalau nggak percaya sama dengan ilmu alami seperti ini. Ini saya bacakan, ada di antara yang tes DNA dari marga Al-Hadi Ba'alawi yang bernama Abdurrahman Al-Hadi, orang Indonesia. Orang Indonesia. Hasilnya adalah GM201. Bukan J1. Terus banyak lagi yang protes.
Itu metodenya apa? Kok bisa menyimpulkan? Siapa pertama kali yang menyimpulkan? Ya, kalau Rasulullah SAW itu J1 misalkan, bukan G misalkan ya. Ahlinya sudah memetakan, sudah membuat rumusan. Jangan pertanyakan tentang kenapa Facebook, WhatsApp, Instagram, email itu tidak ditemukan pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, jawabannya adalah ya belum saatnya. Kan gitu, gampang. Belum saatnya. Kalau sudah saatnya, ya sa'ah itu kan yang termasuk iqtarobatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sa'ah itu ya saat-saat, ya ada yang mengartikan kiamat, kebangkitan, saat kehancuran, itu kan kata yang memiliki banyak makna. Jadi tergantung siapa yang memahaminya, mau dipahamkan atau tidak mau dipahamkan. Bedanya itu di situ. Jadi dari keluarga Ba'alawi, marga Al-Hadi, sudah jelas ini hasilnya. Hasilnya sudah jelas. Oleh sebab itu, inilah yang ditakuti oleh para habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Seakan-akan tes DNA itu sebagai momok pertama dan utama yang menakutkan. Menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Nanti akan dibantah lagi pasti, macam-macam bantahannya. Ya, itu kan untuk nasab dekat, kalau nasab jauh bagaimana? Ya, semacam-macam lah. Orang akan mencari pembenar, ya, jika dia disalahkan. Itu pasti, itu manusiawi. Manusiawi. Kalau ada yang bertanya, jawabannya pakai ini saja. Dua kelompok manusia, yakni Ismail dan Ishak, yang punya kakek yang sama, pasti punya mutasi yang sama antara Arab dan Israel, Yahudi Israel. Mutasi itulah yang dicari dan ditentukan umurnya. Umur mutasi tersebut harus berdekatan dengan umur kakek yang dimaksud. Ini rumus. Ini sudah dipetakan. Mutasi yang terjadi bisa di si kakek atau bapaknya si kakek alias buyutnya. Atau kakeknya si kakek, canggahnya, dan seterusnya sampai ke atas. Artinya bisa sampai 3 generasi di atasnya. Misal ada haplogrup J, Z2329, itu bisa terjadi pada Nabi Ibrahim, ayahnya atau kakeknya. Tetapi semua keturunan Nabi Ibrahim pasti punya mutasi J, Z2329. Pasti itu sudah ada rumusnya. Nah, J, Z2329 umur termudanya adalah 4.400 tahun yang lalu. Ini ilmu dan teknologi loh ya, sains terkini. Antara dogma agama dengan sains, ilmu dan teknologi harus bersama-sama. Nah ini paling tua di angka 5.700 tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim, tapi mutasinya beda total yang menyebabkan kakek bersamanya lebih tua daripada 5.700 tahun, maka kelompok yang menyebabkan usia kakek bersamanya menjadi lebih tua daripada 5.700 harus ditolak nasabnya. Jadi sudah ada rumusnya, nggak perlu kita meragukannya. Nanti admin ini bisa ditampilkan di deskripsi ada. Iya, ini bisa ditampilkan di deskripsi saja. Jadi ini hasilnya ini. Di seluruh dunia, kok muter-muter? Enggak. Di seluruh dunia, marga Ba'alawi sudah hampir 200-an. Nah ini yang saya ambil contoh dari Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Nah, beliau Habib Abdurrahman Al-Hadi ini sudah dihubungi oleh ahli DNA kita, ya terserah mau di up ke publik atau enggak, ya
beliau sudah siap gitu loh. Nanti jangan dimusuhi, nanti dikeroyok sama Mbak Alawi lainnya. Oh, kamu buka-buka rahasia pribadi golongan kita. Ya enggak seperti itu. Ini kan profesional ya. Kalau mau gugat ya gugatlah family tree DNA sana. Jadi ini semua sudah ada. Ini yang dari Afghanistan, dari Suriah, dari Irak, dari Yaman, dari macam-macam seluruh dunia. Ini hasil yang terbaru ini dari Habib Abdurrahman Al-Hadi Ba'alawi from Indonesia dengan mutasi genetika haplogrup GM201. Berarti siapa? Ya bukan dzurriyyah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau Arab saja tidak kok dzurriyyah Kanjeng Nabi itu bagaimana? Arab saja itu tidak. Nah, nanti ini akan merembet kemana-mana, merembet kemana-mana dan menyasar siapa saja yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi harus dibuktikan dengan tes DNA, dilihat hasilnya. Kalau tidak sesuai yang sudah dirumuskan, dipetakan oleh ahlinya, maka harus dan wajib menolaknya. Jangan dipercaya. Berbahaya. Berarti nanti akan mengotori kesucian ahli bait Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah, ini sampel dari Indonesia. Cucu dari pengarang kitab Al-Burqah Al-Musiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Habib Abdurrahman As-Segaf bin Habib Muhammad Maulad Dawilah bin Habib Ali Sohibud atau Maulad Darok bin Alwi Al-Wiyur bin Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah ini bukti yang sudah diteliti ya. Kami juga meneliti dari sisi kitab Nasab Ar-Raudul Jali dan kitab-kitab nasab karya internal Ba'alawi. Hasilnya presisi sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam hasil tes DNA ini. Tidak bisa dipungkiri lagi selain kajian pustaka data, kajian realita fakta, dan kajian sains teknologi DNA hasilnya sudah nyata. Atas dasar apa kita tidak mau disadarkan dari kekeliruan keyakinan yang masih meyakini bahwa Habib Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi. Atas dasar apa? Apakah atas dasar husnudzon? Berarti kalau atas dasar husnudzon tanpa ada dasar kitabnya, berarti kita membuat keyakinan sendiri. Membangun keyakinan secara mandiri, ya, sesuai dengan interpretasi, asumsi ya kita sendiri. Nah, ini apakah diperbolehkan? Jelas tidak diperbolehkan. Karena nahnu abna'ud dalil, kita semua ini adalah umat manusia yang hidup berdasarkan data, dalil, hujjah, argumentasi. Dari awalnya ilahi robbi, lalu disuruh untuk mengembangkan diri, membaca ayat-ayat Allah yang tercipta di sekeliling kita ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Kalau di kerajaan Yordania itu sudah jelas diterapkan kewajiban bagi orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, itrah dzurriyyah Nabi untuk tes DNA. Kalau tidak sesuai ya nanti sama seperti Sayyid Syarif Aunur Rafiq yang berkuasa di Makkah Al-Musyarrafah Al-Mukarramah pada waktu itu mentakzir, menghukum ya, dan mengusir
melarang para Habib Alawi untuk menggunakan nama Sayyid dan Syarif, dan memisahkan, menceraikan keluarga dari mereka yang sudah menikahi syarifah asli dari kalangan non Ba'alawi. Nantinya akan seperti ini. Kalau Indonesia nanti ini diterapkan menjadi hukum ya positif, ya wajib ditaati bersama. Mungkin mukadimah ini cukup sampai di sini. Kita akan berdiskusi, membahas tema sesuai dengan tulisan panjenengan semua. Jadi dengan memiliki kesempatan yang lebih panjang durasinya daripada saya. Karena ini ngaji bersama, ya maka mau tidak mau harus seimbang. Ya. Tidak boleh saya yang menang, milih menang sendiri, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Winaryanto Anto, bener nggih yang pertama Pak Winaryanto nggih. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah bisa ikut lagi. Insya Allah akar rumput NU sampun terbuka wawasanipun. Pengurus MWC sampun kathah ingkang tercerahkan. Insya Allah umat mensejajarkan diri dengan habaib. Nggih, nggak usah cium tangannya. Nggak usah cium tangannya. Salaman saja, saling menghormati satu sama lain. Wakiril kabir warham as-saghir. Leres Pak Winaryanto Anto, waalaikumsalam. Semoga panjenengan juga bisa mencerahkan orang-orang yang ada di sekitar panjenengan sebagai bentuk daripada panjenengan rahmatan dalam lingkup alam di sekitar panjenengan. Alhamdulillah pengurus MWC banyak yang sudah tercerahkan. Semuanya berdasarkan data. Kemarin kan ada 12 pertanyaan dari Kiai Haji Madudin Usman ya. Kalau bisa menjawab ada yang menyayembarakan ya, akan dihadiahi sebidang tanah beserta sertifikatnya. Ada berita seperti itu, nggih. 12 pertanyaan. Kalau saya nggak usah 12, satu saja. Apa pertanyaannya? Benarkah kitab As-Suluk itu murni 100% karya Imam Bahauddin Al-Janadi? Itu aja. Kalau tidak, ya berarti bisa diputuskan. Kalau iya, bagaimana keputusannya? Nah, itu. Jadi apakah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang pertama kali mereportase adanya Abdullah, bukan Ubaidillah. Ya, yang menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu apakah kitabnya itu original, asli murni tulisan karya Syekh atau Imam Bahauddin Al-Janadi atau Al-Jundi. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya harus tepatnya. Kalau tepat, tidak, ya berarti sudah. Karena kitab As-Suluk itu adalah pertama kali yang dibuat sandaran referensi oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang menjadi leluhurnya Habib Muhammad Al-Hadi yang sudah berhasil kita lihat hasil tes DNA-nya. Begitu nggih Pak Winaryanto Anto. Matur suwun, terima kasih. Ranggenah, jangan lupa sejarah ya. Jas merah dari Pak Karno. Ahmad Fahmi Al-Hadi, mantan istri Ratna Sarumpait, adalah pemilik diskotik Tanamur. Nggih, ranggenah leres. Habib Fahmi, Ahmad Fahmi Al-Hadi itu yang mendirikan diskotik tertua nggih di Jakarta nggih, di Betawi. Yang mendirikan siapa? Ya Habib Al-Hadi ini. Mantan suaminya Ratna Sarumpait. Kemarin kan Ratna Sarumpait kan ya sempat dekat dengan para Habib, tetapi akhirnya gara-gara operasi plastik itu akhirnya ya simpang siur sekarang di pihak yang mana. Berarti intinya adalah mantan suami Ratna Sarumpait itu ya berasal dari marga Al-Hadi. Apakah dijamin masuk surga tanpa hisab? Atau pasti apa yang dilakukan oleh Ahlul Bait suci ini wajib kita yakini? Kan ya enggak. Semua manusia itu berpotensi sama. Memiliki
kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat tidak baik. Bisa mungkin masuk neraka ataupun bisa masuk surga. Tidak ada pengecualian. Jadi tidak ada yang namanya pengkultusan bahwa Habib dari marga Al-Hadi sekalipun itu pasti suci, liyutahhirukum tathhira seperti dalam ayat suci itu. Nggih, tidak seperti itu. Nggih, ranggenah leres, jangan lupa sejarah jas merah. Habib Ahmad Fahmi Al-Hadi, pemilik diskotik Banamur. Jadi kalau ada kalangan habaib yang senang diskotikan, ya enggak, ya memang begitu. Jadi itu urusan mereka. Anis tua. Assalamualaikum Pak Yai. Semakin ke sini rasa-rasanya PBNO ini kok seperti organisasi yang tak ubahnya organisasi dengan sistem imamah Yai. Wis belum-belungan Pak Yai. Salam dari Papua. Pak Anis tua, nggih. Ada kecenderungan persentasinya ya bisa 30-an%. kecenderungan seperti yang panjenengan tuliskan ini. Jadi kayak sistem imamah. Jadi kepemimpinan yang otokrat atau otokrasi penerapannya itu ya bisa sewenang-wenang, anti kritik, otoriter. Jadi mutlak tidak boleh dibantah, tidak boleh diluruskan, merasa paling benar lah. Akhirnya nanti seperti itu. Jadi Pak Anis tua ada 30-35% terjangkit virus sistem imamah. Pak Anis tua lagi, jargon kemarin biarlah NU ternyata cuma masih proses Pak Anis tua kan baru berapa tahun ini. Jadi masih proses berjalan, semoga saja harapan kita seperti itu. Ini masih proses menuju ke peradaban yang lebih tinggi, fikih peradaban yang bisa menyesuaikan diri di setiap zaman, sepanjang zaman. Leres. Berikutnya Pak Pamungkas pada mana? Pak Kiai, kenapa masih banyak ponpes yang jumut seperti jumutnya Salafi? Bukan hanya dalam ilmu nasab, tetapi dalam ilmu fikih dan ilmu kalam. Pesantren kan ada 3, Pak Pamungkas Pramana. Ada pesantren Salafiyah, metode klasik, ya. Masih Sorogan, Bandungan, dan lain sebagainya. Itu ada yang metode Kholafiyah atau modern, ada yang metode kombinasi antara salaf dan modern, ada yang dua-duanya. Nah, di antara pesantren-pesantren yang masih jumut atau kaku ya, masih belum mau menerima hal-hal terbaru ya, ya sama seperti Salafi, Wahabi. Salafi. Ya, Salafi itu kan kalau nggak gini ya nggak boleh, tetap titik. Berhenti, nggak boleh diteruskan lagi. Wong ayatnya ini kok misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya wes sudah. Teksnya seperti itu, nggak perlu belajar konteks. Pokok teksnya itu ya harus dipahami itu. Gitu. Jadi nggak ada tawar-menawar. Nah, sama seperti ilmu nasab ini. Loh, para Habib itu ngaku, jadi keturunannya kan yang lebih, ya sudah kita husnudzon saja. Nah, ini pesantren-pesantren Salafiyah. Kalau pesantren Kholafiyah atau Al-Asriyah atau Al-Hadithiyah, Al-Jadidiyah, pesantren modern ya enggak. Pasti tetap menerapkan sistem kritis ya. Mengkritik kalau salah. Ya. Mengkritisi akhirnya mencari risalah, mencari datanya. Ya, di dalam ilmu nasab dan sejarah. Begitu Pak Pamungkas Pramana. Kosong. Kalau menghadirkan manuskrip sezaman tidak bisa. Tes DNA ternyata haplogrup G, tetapi tetap merasa cucu Nabi. Apa hukumnya, Yai? Dosa besar. Karena sesuai dengan sabda Nabi kita. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena apa? Sebelumnya diterangkan oleh Rasulullah SAW sendiri, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Berbohong terhadap orang lain, kepada orang lain, itu tidak sama seperti berbohong terhadap Nabi kita. Kalau berbohong terhadap selain Nabi kita mungkin dosa kecil. Tergantung bobot dari bohongnya itu. Tapi kalau berbohong atas nama Rasulullah SAW itu bobotnya terlalu berat. Jadi dosa besar, dosa berat. Dosa besar. Apalagi menyandarkan bapak yang bukan bapaknya.
mengakui yang bukan haknya. Dosa besar nggih, Pak Kosong. Jadi tidak dosa kecil. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Inna man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu muta'ammidan, sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin masih dosa kecil. Kalau sengaja ini muta'ammidan, garis bawahnya itu muta'ammidan, dengan sengaja. Sudah tahu kalau di dalam kitab nasab nggak ada, nggak nyambung, terus tes DNA, haplogrupnya mayoritas sudah dikenal semua, diketahui semua, kok masih memaksa dirinya dan orang lainnya untuk mempercayai dirinya itu duriyah nabinya. Nah itu dosa besar. Begitu nggih, Pak Kosong. Kang Joko, alhamdulillah bisa tayang kembali Yai, walaupun jarang komen. Saya selalu hadir nyimak maju terus channel Karma 212 nggih, matur suwun Kang Joko. Semoga panjenengan senantiasa mendapatkan anugerah Joko, terus semangatnya, umurnya, regenerasi selnya, awet mudanya. Nggih. Karma 212 sama seperti channel ini, dua-duanya milik kita bersama. Nggih. Kang Joko, alhamdulillah bisa tayang kembali. Nggih. Kang Joko, kami doakan semoga Kiai dan kru diberi perlindungan, keselamatan dan kesuksesan dalam berdakwah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Doa baik panjenengan bendal balik ke panjenengan juga. Semoga panjenengan juga wa anta kadzalik. Semoga panjenengan juga seperti doa panjenengan. Nggih. Cak Purbo. Mudarat Ba'alawi di Republik Indonesia mulai Habib Utsman bin Yahya fatwakan haram perang fisabilillah. Berikutnya PKI Madiun 48, pelakunya Musa Al-Munawar, G30 SPKI 65, pelakunya adalah Dipo Nusantara Al-Aidid, demo berjilid-jilid Monas KPU MK oleh Pak Rizik. Ya, memang ada mandorot, ya, ada mandorot. Walaupun nanti ada pilah tentang manfaatnya, ya, walaupun sedikit itu nanti jika ditimbang antara keduanya itu lebih berat mandorotnya. Kalau misalkan demo yang dilindungi oleh konstitusi kita diperbolehkan, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting demonya itu bukan untuk menjatuhkan, ya, tapi untuk memberikan masukan kepada penyelenggara negara. Itu dilindungi oleh negara juga. Nggih. Berikutnya Young Men Zotera, bongkar tuntas Kiai nggih insyaallah nggih bersama dengan panjenengan nggih Pak Young Men Zotera. Cak Purbo, etnis Cina selalu disalahkan oleh pribumi. Mukibin Ba'alawi, padahal etnis Cina lah yang banyak beri pekerjaan padat karya pada pribumi di pabrik-pabriknya. Ba'alawi cemburu nggak bisa saingi, akhirnya hanya bisa ndawir ngaku-ngaku tujuh nabi. Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu sudah datang lebih dulu daripada etnis Arab yang ada. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, itu etnis Tionghoa sudah ada banyak yang hijrah berdagang hidup di Nusantara. Dan menetap di tempat kita, di sekitar kita. Lebih duluan mereka. Gitu. Nah, mereka pada waktu utusan dari Mongolia ya, mengambil pimpinan dari China untuk menghukum Raja Jawa, Prabu Kertanegara, datang ke sini untuk menundukkan Singosari agar menjadi bawahan mereka. Tetapi tidak dilakukannya, hanya untuk memberikan hukuman saja. Karena putusan yang pertama, ya, Menci, ya dipotong kupingnya. Nah, ini menandakan bahwa China, Mongolia, Tiongkok itu masih meninggalkan jejak keturunannya di sini. Di antara kalau di Kalimantan Barat ya Singkawang, Ketapang. Ya. Kalau di Indonesia bagian barat ya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, kota-kota besar itu. Nah, mereka rata-rata memiliki usaha-usaha, pabrik-pabrik yang besar. Kenapa mereka bisa kaya raya dan sukses? Ya karena keuletannya, ketekunannya. Mereka, para pengusaha dari kalangan etnis Tionghoa itu jangan disalahkan
semuanya. Ya salahnya penguasa kita juga memberi wewenang sepenuhnya kepada mereka yang akhirnya di antara mereka mempelajari kelemahan hukum yang ada di negara kita lalu membawa lari uang negara kita. Nah, jadi yang salah itu siapa? Ya sama salahnya. Tetapi ada sisi positifnya, mereka orang-orang etnis Tionghoa, saudara kita yang ada di Indonesia ini ulet dalam bekerja. Berbeda dengan para habib yang malas bekerja. Karena gengsi ya nggak pantas dilihat oleh orang lain. Wong cucu Nabi kok kuli bangunan ya nggak pantas, tukang cukur nggak pantas. Tapi kalau Cina itu nggak pilih-pilih. Etnis Tionghoa, teman saya itu dosen-dosen, teman saya itu ya dari etnis Tionghoa. Mereka juga berpendidikan. Ininya mereka pokoknya hidup itu sukses itu, sukses. Masalah halal haram itu nomor berapa? Yang penting sukses, yang penting sukses. Tapi banyak di antara mereka yang menjadi pengusaha besar akhirnya memiliki tempat usaha dan memekerjakan kita. Kita ikut mereka. Nah inilah kebangkitan Indonesia abad 21 ini harus dimulai. Kita harus menjadi bangsa yang merdeka di negara sendiri. Gitu. Kalau bisa, ya kalau nggak bisa ya tetap ikut kerja dengan para pengusaha etnis Tionghoa. Bagaimana lagi uang belum bisa, modal uang yang berputar yang ada di Republik Indonesia ini dikuasai mereka. Ya gara-gara penguasa didikte oleh pengusaha. Nggih, begitu nggih, Kak Purbo nggih. Mas Anom, Assalamualaikum ya Inur. Waalaikumsalam nggih Mas Anom. Sehat-sehat selalu. Ada beberapa habib yang memunculkan kebenaran nasabah alawi dengan mubahalah. Sebenarnya bagaimana tata cara dan syariat tentang mubahalah? Bagaimana tinjauan hukum syariatnya? Oke. Itu bukan mubahalah. Mubahalah itu mengajak keluarganya bersumpah ya saling melaknah satu sama lain, mengajak keluarganya. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ya membawa Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan putrinya Fatimah untuk bermubahalah dengan pendeta atau pastor dari Najran, Nasoro Najrun. Ya sama seperti itu mubahalah. Kalau yang dilakukan oleh misalkan Gus Fuad Bleret itu bukan mubahalah tapi sumpah. Sama seperti sumpahnya pejabat-pejabat kita waktu dilantik itu. Ditaruh Al-Quran di atas kepala, saya bersumpah saya akan melaksanakan tugas saya sebagai presiden dengan sebaik-baiknya. Nah, sama seperti itu, sumpah. Bukan mubahalah yang sesuai dengan hukum syariah, tetapi mubahalah yang hanya berdasarkan sumpah dan disaksikan oleh orang banyak. Apalagi lebih dari 2 orang laki-laki atau 4 orang perempuan atau 1 orang laki-laki 2 perempuan, itu cukup memiliki kekuatan. Ya diamini oleh malaikat itu. Nggih, begitu nggih, Mas Anom. Jadi yang ada belum sesuai dengan tuntunan syariat kita mubahalah itulah. Misalkan ada habib yang saya bersumpah, itu bukan mubahalah dan bukan sumpah yang sah. Bukan sumpah dan mubahalah yang sah, itu hanya sekedar apa ya? Yes, untuk menghibur dirinya dari kesusahan, kegundahannya itu seperti itu. Nggih. Misalkan saya ditantang mubahalah siap, sangat siap. Sangat siap. Nanti akan bertumbangan satu sama lain di antara mereka. Orang yang benar-benar sudah yakin, hakul yakin, setelah mempelajari ilmu yakin dan ainul yakin, maka hakul yakin akan yakin, seyakin-yakin, mantep, 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 madep, ngaselake ing pikarep. Begitu nggih Mas Anom. Bayi XL. Assalamualaikum ya Inur. Waalaikumsalam. Semoga ya Inur diberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehat selalu. Amin. Matur suwun bayi Excel. Amin ya robbal alamin. Nggih, sami-sami panjenengan juga. Mengapa ya Inur kok gak live? Ada apa ya? Semoga orang awam kayak saya. Semua orang awam kayak saya ya live. Nggih. Jenengan bukan orang awam. Sama-sama saya, kalau jenengan awam saya ya awam sama saja. Jadi jangan begitu. Kita ini sama-sama belajar. Sama-sama belajar, sama-sama menjadi orang yang terpelajar, ya pembelajar dan akan mengajar nantinya.
mengajar anak istri kita, generasi kita, keluarga kita, santri kita, semampu kita. Jadi kenapa kok nggak live? Ya ini sudah live tapi di channel @newkarma212. Nah, yang Karma 212 ada peringatan karena ada yang melaporkan yang nggak setuju ya dengan statement saya, terus akhirnya ada warning warna kuning ya. Jadi lebih baik kami berhati-hati. Tetap pemberitahuan nyambung ke Karma 212. Semuanya milik kita nggih, Pak Bayi XL. Nggih, matur suwun, terima kasih, thank you very much, syukron katsir atas kepeduliannya dan kesetiaannya. Terima kasih, matur suwun. Berikutnya Ibu Evi Anindya Putri. Pak Kiai, mohon maaf. Kemarin pertanyaan saya belum terbaca. Hehehe. Apakah NU kultural bisa masuk dan menggantikan NU struktural? Karena, mohon maaf, NU sekarang terlihat semakin pragmatis. Salam dari Mbayat, Klaten, dari Ki Ageng Tembayat, Klaten. NU kultural untuk menjadi pengurus struktural itu perlu proses, nih, Bu Evi Anindya Putri. Tidak boleh menempati jabatan struktural NU tertentu tanpa harus mulai dari nol. Sejak kecilnya, remajanya, ya dari keluarga siapa dan beraktivitas apa, dimulai dari IPNU, Ikatan Pelajar Pemuda Pelajar Nahdlatul Ulama, IPPNU Penajar Putri Nahdlatul Ulama. Lalu sering mengikuti kegiatan-kegiatan ya sesuai dengan umurnya masing-masing sampai ke menjadi pengurus ranting, ya sering mengikuti kegiatan-kegiatan KNU-an, pengurus cabang, MWC, lalu ke naik, jika dipercaya bisa naik ke PC, kabupaten, lalu baru bisa naik ke PW, provinsi, lalu baru bisa berkarir di PB. Jadi dimulai dari dasar, dari awal. Ya. Tidak serta-merta orang yang tidak pernah memiliki riwayat pengabdian di organisasi terus tiba-tiba langsung jadi ketua PBNU, nggak bisa. Nggak bisa, sulit nggih. Bu Evi Anindya Putri. Apakah NU kultural bisa masuk dan menggantikan NU struktural? Tergantung jabatan apa, strategis atau tidaknya. Nggih. Tergantung nanti. Kecuali nanti kalau urusan pilihan, ya setelah ketua mustasarnya atau suriahnya terpilih, lalu akan menunjuk siapa-siapa yang membantunya. Ketua PBNU terpilih terus menunjuk siapa-siapa yang layak menjadi pembantunya. Itu hak prerogatif berdasarkan keputusan sepihak ketua yang terpilih itu. Bisa seperti itu, nggih. Misalkan saya pengasuh pondok pesantren, paling-paling bisa jadi Awan Suriah. Awan Suriah PBNU. Kemungkinan atau Awan Suriah PWNU, Awan Suriah PCNU, atau Awan pembantu, hanya pembantu, pelengkap saja, hanya untuk legalitasnya saja, pantas-pantasannya saja, untuk terlibat dalam kebijakan penting organisasi ya tidak bisa, tidak bisa. Begitu, Bu Anindya. Ini kok macam-macam ini. Pak posisi santri. Kiai Haji Madudin Usman adalah anak kandung NU, namun miris kini orang tuanya sendiri dengan tega mencap beliau sebagai Khawarij, Wahabi dan Syiah. Sungguh hanya karena membongkar kebusukan anak tiri yang justru merusak keluarga inti. Nggih. Memang tidak pantas ini Pak posisi santri, harusnya anak-anak muda ya. Kiai Haji Madudin Usman kan ya masih muda lah, belum sampai 50 tahun umurnya, masih muda termasuk. Berarti potensi besar yang dimiliki oleh anak muda NU ya harus justru itu dirangkul, gitu loh, diberdayakan, bukan justru malah disisihkan, disudutkan, apalagi dicap Khawarij, Wahabi, Syiahkan. Nah ini yang nggak pas nih. Harusnya itu potensi, potensi. Tidak semua orang seperti Kiai Haji Madudin Usman. Kok malah sebaliknya? Itu bagaimana? Ini berarti orang tua yang kurang bijaksana. Berikutnya, Bu Zain Zeta. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Bu Zain Zeta. Apakah orang yang mati bunuh diri sama dengan mati kafir? Kalau benar, mengapa sebelum
penguburan orang-orang masih diminta bersaksi bahwa yang mati bunuh diri itu orang baik. Terima kasih. Orang yang mati bunuh diri itu dosanya sekaligus siksanya itu nanti dia akan bunuh diri terus. Akan dibangkitkan lagi di akhirat, ya bunuh diri lagi. Di akhirat itu maksudnya kehidupan setelah kematiannya. Jadi biasanya orang yang bunuh diri itu sama seperti pulung. Pulung itu kayak fenomena aura. Aura yang menjadi udara lalu dihirup ya oleh anggota keluarga yang dulunya pernah bunuh diri. Di Jepang itu bunuh dirinya kan harakiri ya. Kalau tentara yang tidak sukses perang kalah ya biasanya bunuh diri karena menanggung rasa malu. Nah kalau bunuh diri tanpa ada alasan, apapun alasannya, ya tetap haram dan dosa. Dilakukannya, dosa itu hukumnya. Lah dosa itu jelas masuk neraka. Lah di neraka nanti dia akan mendapatkan siksaan bunuh diri terus. Bunuh diri dengan pedang, ya pedang ditusuk-tusuk terus. Mati urip maneh. Lah itu berlaku sampai diterima taubatnya. Sampai Allah menerima kesadarannya. Kalau ada orang bunuh diri itu biasanya berasal dari keluarga yang terdekat. Bisa dideteksi kok. Sama dengan begini, nggih. Nggih, mohon maaf nggih, ini tidak menghakimi, ini kan belajar bersama nggih. Mohon maaf nggih Bu Zenzeta. Biasanya kalau ada orang yang menjadi Joko Tuwo atau Perawan Tuwo, itu berasal dari keluarga terjauh atau terdekatnya itu ada yang seperti itu, sama persis nasibnya. Begitu juga ada yang melakukan bunuh diri, biasanya tidak jauh dari tempat itu atau keluarga itu ada orang yang akan melakukan bunuh diri lagi pada rentan waktu yang tidak terlalu lama. Dalam satu abad itu mungkin 3 generasi, mungkin salah satunya akan melakukan itu. Nah, hal-hal seperti ini penguburannya ketika mau diberangkatkan ke makam kok harus dimintai persaksian itu apakah termasuk orang kafir? Ya kafir, bukan kafir i'tiqadi tapi kafir secara amali. Ingkar terhadap aturan ilahi Rabbi. Jelas nggih. Nah, bagi para saksi apakah ini orang baik? Ya gimana lagi? Sesuai dengan teori ya baik, itu saja. Nanti nggak baik, lagi nggak pantas. Nanti menyinggung sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan. Walaupun matinya tidak baik sekalipun yang penting muslim itu saja. Entah bunuh dirinya itu kan faktornya kita nggak tahu. Apakah bunuh dirinya karena depresi atau halusinasi atau gangguan jin, tidak atas kesadarannya sendiri, kita kan nggak tahu. Kemungkinan juga kan atas dasar bukan kemauannya sendiri, karena dimasuki oleh aplikasi, digerakkan ke sana kemari oleh aplikasinya yang masuk ke dalam ragawinya. Ya, kita pokoknya ya semoga saja tambahi aja. Apakah para hadirin semua, muazzin, muazziat, kita bersaksi semua nggih bahwa jenazah ini kan nggak disebutkan bunuh diri. Saksi ya baik nggih, kan nggak begitu. Kan nggak disebutkan bunuh dirinya. Jenazah ini apakah orang baik? Baik. Saksi nggih? Nggih, itu saja. Kecuali kiai yang mau membangkitkan jenazah ke kuburan, ke makam itu, ini jelas bunuh diri tidak baik, apakah jenengan mau bersaksi baik? Enggak begitu. Jadi jenengan cukup mengatakan baik itu saja. Ini kok muter-muter di situ lancar nih. Ini kok muter-muter. Next ini aku wis gawe nganu FB. Nah, ini tulisan saya ini lari-lari kemana-mana. Nggih begitu nggih Bu Zain Zeta. Jawaban sementara nanti kita teruskan lagi nggih. Sebentar ini. Mohon maaf. Di tadi ini. Di. Kok hilang ya? Tak Murbo, ada yang hilang saya ini. Muhammad Mahfud. Ini Pak Muhammad Mahfud MD napa nggih? Sepertinya percuma para kiai. Mohon maaf nggih.
Para kiai yang dukung tesis Kiai Imad untuk datang sowan-sowan nemuin Rois Am PBNU itu, selama beliau masih kudet kurang itu apa ya? Kurang data tentang dunia medsos ya. Kuper ya, kurang bergaul. Mungkin beliau perlu belajar dulu operasikan internet nggih, Kak Purba. Jadi beliau jenengan wurui nggih supaya bisa mengoperasikan internet nggih. Nggih. Jadi kurang data informasi nggih. Jadi ya tetap saya sowan kemana-mana, nggak harus sowan ke PBNU saja ya, tetap sowan ke kiai-kiai semua. Bukan minta dukungan dengan paksaan, enggak. Wong namanya menyampaikan kebenaran itu kan sama dengan ilmu marketing lah ya, sama dengan menjual produk. Ya, intinya yang penting kan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan saya. Enggak, aku pengen terkenal atau enggak, bukan orientasi hidup saya. Betul. Berikutnya Pak Jackson Adi Sucipto, bahkan ipar saya yang bukan santri Habib, juga karena rumahnya dekat pesantren Habib, ketua RA menganggap ketua RA itu adalah gurunya. Saya mau mengingatkan tapi sungkan karena saya bukan seorang santri. Pak Jackson Adi Sucipto. Ini dari Pasuruan Pak Jackson. Nggih, saling menghormati nggak apa-apa. Tetap kita menghormati ketua RA Robito Alawiyah, kita menghormati Kang Mas Taufik Abdul bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Menghormati, saya itu menghormati. Yang saya kritik, yang saya luruskan itu perilakunya, bukan fisik, jiwanya, raganya, enggak. Kita tidak merendahkan. Semua umat manusia memiliki potensi kesempatan yang sama di dunia kita. Begitu Pak Jackson. Mohon maaf kalau terlalu panjang ceritanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Jackson, sama-sama. Pak Rosa Rusdianto. Saya tuh miris. Kiai-kiai dan dai-dai NU sekarang terlihat adem ayem, asik nyari duit dari dakwah maupun bisnis pesantren. Gak berusaha berjuang untuk umat. Mereka seperti malas belajar dan mencari tahu. Jadi malas belajar dan mencari tahu tentang keilmuan yang belum diketahui. Maksudnya Pak Rosa, Bu Rosa Rusdianto. Memang ini yang harus kita kritisi dan memberikan masukan kepada para kiai-kiai kita, dai-dai kita. Kadang-kadang dai itu profesi ya untuk memperkaya diri sendiri. Kadang-kadang ada dai yang rumahnya mewah, harganya 80 miliar, tapi di sekitarnya masih banyak orang susah. Nah ini kan termasuk bukan akhlak dan mental seorang dai agama. Dan apalagi nanti misalkan ceramah dengan budget atau harga sekian-sekian ditentukan melebihi kewajaran. Nah, sama seperti itu. Jadi jangan menjual agama. Tetapi kalau untuk biaya operasional, transportasi, akomodasi, semua enggak masalah. Tapi jangan terlalu besar anggarannya. Nanti menyusahkan ya masyarakat atau umatnya. Gitu. Berikutnya Pak Muzaki Adam. Untuk menjaga kehormatan habaib, maka ogah diajak diskusi nasab. Ogah tes DNA, mungkin mereka gengsi, Pak Muzaki Adam, gengsi kalau derajatnya turun. Nah, ini kan sudah kadung dinikmati ya. Pak Joko Purnomo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Yai Nurhaya Adi Negoro tansah pinaringan sehat walafiat sak keluarga lan santri pun sedaya pinaringan sehat walafiat. Amin. Matur suwun Pak Joko Purnomo, semoga jenengan senantiasa bersinar terang keilmuan panjenengan, ragawi panjenengan juga seperti bulan purnama bercahaya, memberikan cahaya untuk keluarga panjenengan, dan jenengan senantiasa tetap Joko terus semangatnya, seperti orang yang masih muda semangatnya. Ibnu Hadi, iki wis live apa durung? Kok meneng wae? Mbon ya Pak Ibnu Hadi, ini sudah live ini. Pak Muhajirun Jamilun, salam Yai, kenapa pengurus pusat NU tidak mau membahas soal nasabah Alawi karena takut kualat dan sudah terkena doktrin semuanya, terkena gendam berjamaah jadinya lucu dan ingin ketawa sendiri lihatnya. Mereka nggak punya kitabnya, nggak punya kitabnya, kitabnya belum punya atau nggak punya, Jadi yang dibahas itu apa? Wong nggak pernah ngaji, nggak pernah melihat kitabnya, baru disuguhi oleh para habib yang mendatanginya. Akhirnya ya percaya saja yang didatangkan itu kitab internal Ba'alawi. Ya nggak bisa membedakan, nggak bisa mutolaah secara netral. Begitu. Pak Muhajirin Jamil, maaf ya saya dari Bojonegoro tapi tinggal di Brunei Darussalam. Alhamdulillah
Pak Muhajirin Jamilun berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, tinggal di Brunei Darussalam. Barunai, Daruna, Darussalam, tempat yang aman, damai. Tempat yang penuh dengan kedamaian, Darussalam. Di sana negaranya, wilayahnya kecil, ya tidak sebesar kita, Indonesia Nusantara ini. Tetapi barokahnya. Karena apa? Ya karena sultannya Hasan Al-Bolkiah itu menghargai semuanya. Memimpin umat berusaha untuk memakmurkan rakyat. Benar-benar ya, karena memang ya negaranya nggak terlalu besar, ya rakyatnya nggak terlalu banyak. Itu kalau Indonesia ini kan ratusan juta, hampir 300 juta. Jadi ya gonta-ganti pimpinan kita, 5 tahun ganti, mulai nol lagi. Hukum juga gonta-ganti. Kalau di sana kan kesultanan, kerajaan. Kalau di sini kan demokrasi. Begitu Pak Muhajirin Jamilun, alhamdulillah salam dari Indonesia, khususnya Surabaya untuk panjenengan yang ada di Brunei Darussalam sana. Pak Jackson ada disebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Monggo pakai Sayyidina ya oleh, orang pakai Sayyidina ya monggo. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau Syiah itu malah justru nggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itu Syiah biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus kalau yang Wahabi, Salafi nggak pakai Sayyidina. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid atau innaka Hamidum Majid. Ya, ada yang seperti itu. Nggih, enggak masalah. Nah, inilah pentingnya kita untuk belajar untuk bisa tasamuh ya. Bisa mengerti, memahami ya, saudara sendiri perbedaan ini. Nggih. Pak Husni Tamrin, Pak Muhammad Hanafi. Assalamualaikum dari Ngaus. Semoga pada sadar semua dan semakin tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nggih. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nggih. Kita doanya seperti itu nggih, Pak Muhammad Hanafi. Pak Husni Tamrin. Sudah 5 tahunan saya Muhyiddin Habib. Dalam 2 tahun ini saya curiga dan merasa aneh pada kelakuan Habib yang datang ke rumahku. Dalam hati bertanya-tanya, ini ada yang aneh. Masa Duriah Mulia Ndawir? Nggih, berarti jenengan termasuk dikasih anugerah oleh Allah, basiroh. Bisa melihat dengan mata hati, bukan saja dengan mata lahiri, tapi dengan mata hati, batini. Alhamdulillah, nggih, jenengan bisa menilai, nggih. Di 2 tahun terakhir ini jenengan bisa mencurigai mana yang benar dan mana yang salah. Janjane kalau dipikir secara manusiawi gitu nggih, Pak Husni Tamrin, ya sakno gitu loh, sakno. Tapi nanti kalau dibiarkan terus korbannya semakin banyak gitu loh. Ya bekerjalah apa adanya lah gitu. Yang penting halal, jangan gengsi gitu. Nggih, Pak Husni Tamrin nggih. Belajar ilmu di Nahdlatul Ulama banyak orang yang hafid Quran, pinter baca kitab kuning. Sementara bagaimana dengan warga Pahlawi Indonesia? Ini ada masalah besar. Tidak perlu belajar bisa hafal Quran, belajar agama sampai mendalam, nggak perlu. Karena apa? Wong sudah kadung darah suci Nabi dijamin surga kok. Nggak usah pinter, nggak apa-apa. Nah, nanti akan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tidak ada. Karena apa? Oh, saya sudah darah suci. Saya sudah orang ningrat. Ya. Saya sudah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Ya, sudah. Nah, akhirnya apa? Mereka bodoh-bodoh. Nah, di kalangan NU ini gudangi wong hafid Quran. Sak kabupaten di Indonesia ini. Contoh saja ya, di Pati, Kudus, Demak, Semarang itu ya. Bawa orang yang hafid Quran, hafidoh. 5 bis itu, nggak cukup bisnya. Saking banyaknya. Setiap kampung itu ada yang hafid Quran, hafidoh 2, 3, sampai 5. Satu dusun, kadang ada yang 1 kelurahan. Nah, kalau 1 kecamatan berapa? 1 kabupaten berapa? Hitung saja. Umbruan. Tidak hanya di sana, ya, di Blitar, di Surabaya, banyak sekali. Tapi kalau dari kalangan Pahlawi ya ada sebagian kecil saja, tidak banyak, tidak banyak. Nggih, begitu nggih.
Baca kitab kuningnya juga seperti itu. Pak Abdul Ja'far Siddiq, salam kehormatan Pak Kiai ya, ikut nyimak Bandung Batar. Bandung Batar, Batar Jabar. Bandung Batar, Batar nggih. Nggih, monggo Pak Abdul Ja'far Siddiq nggih. Pak Abdul Ja'far Siddiq nggih. Nggih, monggo nggih. Nuhun nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Nggih, mohon doanya semoga jenengan juga salam kehormatan takdim saya buat panjenengan nggih. Pak Ibu Zulianti, Jakarta Utara menyimak, menambah ilmu dan wawasan. Kebetulan saya bukan mukibin. Alhamdulillah Bu Julianti jenengan mendapatkan hidayah. Kalau sudah kadung menjadi mukibin yang akut nanti sulit untuk sadar. Jadi lebih baik posisi seperti jenengan netral atau nggak usah jadi mukibin. Mukibinlah kepada ulama warasatul anbiya. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Cinta kepada orang yang berilmu. Ya berilmu apa saja, enggak hanya cinta ilmu agama saja, ya tidak, ilmu yang bermanfaat. Begitu nggih. Mas Anom, Kiai masih live di channel Sugeng Sugiarto. Tadi saya pamit kepada beliau untuk live, untuk living, untuk keluar nggih. Dan beliau sudah mengizinkan ya karena saya sudah dikode sama admin untuk live lagi 2 malam berturut-turut ini nggih. Jadi saya tidak mau nulayani janji nggih Mas Anom nggih. Nggih, tadi saya kasih durasi 2 kali itu. Yang pertama agak lama, yang kedua tidak terlalu lama nggih. Berikutnya Pak Joko Nur dari Tangerang. Ya, alhamdulillah akhirnya live juga. Semoga acara ini diberikan kemudahan. Amin nggih. Matur suwun Pak Joko Nur. Pak Joko Nur selalu menghubungi saya, HP saya, WA saya. Enggak apa-apa. Nanti panjenengan semua perlu nomor HP saya ya enggak apa-apa. Nomor HP saya kan ya ada 3. Yang 2 ini untuk publik, yang 1 untuk privasi. Privat. Nggih. Bu Zenzita, Kiai Nur Rekia pamit dari live-nya Dr. Sugeng. Saya ikut pindah ke channel ini. Jadi inilah yang namanya hukum relativitas ruang dan waktu. Kita bisa menciptakan ya bisa menciptakan, hakikatnya Allah yang menciptakan 2 ruang yang berbeda dari frekuensi yang sama. Sama-sama di YouTube tapi mempunyai 2 kamar, Karma 212 dan yang @new Karma 212 KRT ini Negoro ini. Nah, inilah yang namanya ilmu gaib yang dipahami oleh umat manusia dulu sebelum abad 21. Tapi setelah dapat kita ilmiahkan seperti ini, maka tidak gaib lagi. Nah inilah yang kami tuntut kepada semua umat Islam, seluruh umat Islam untuk mampu ya up to date, mampu open minded itu, memahami semuanya bahwa ternyata di alam gaib itu juga tingkat-tingkatan, frekuensinya, dimensinya, ya. Di alam gaib internet itu ya macam-macam channelnya, ya. Megahertznya, tergantung program mana yang ia masukinya. Nggih, leres nggih Pak Ibu Zenzita nggih. Tadi saya pamit keluar, jenengan juga ikut mengejar saya dari belakang. Nggih, matur suwun Bu Zenzita. Nggih, semoga jenengan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umurnya, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah bahagia selamanya. Pak Agung Dwi, channel Karma 212 kok jarang tayang ya? Nggih, masih ada nota peringatan yang agak mendekati bahaya nggih Pak Agung Dwi. Sementara pakai ini saja dulu nggih, sebab nanti kalau saya aktifkan 100% di Karma 212 bisa-bisa ada lampu merah yang langsung menghapus semua videonya nggih. Iman-iman nggih Ibu Pak Agung Dwi nggih. Nggih, nanti insyaallah tetap semuanya akan jalan nggih. Sinelir, Karma 212 kena teguran nggih leres, kena teguran gara-gara apa? Ya gara-gara ya ini kan perjuangan, pasti ada yang tidak senang dengan perjuangan ini gitu. Ya baik yang dari dalam ataupun luar negeri, kan macam-macam ya. Kami membuka rahasia ya ibaratnya kan gitu nih. Yang sudah aman nyaman kok diganggu gugat seperti itu bagaimana? Ya, akhirnya ada yang tidak suka terus melaporkannya. Nggih, itulah resiko dalam perjuangan. Nggih, Pak Sinelir. Samsul Bahri Official, jangan berobat ke dokter. Maksudnya jangan berobat ke dokter. Nah, itu berarti kalau kita masih
berpandangan klinik dan klasik, ya berobat ke dukun. Jadi kalau memang mau bertanya tentang tes DNA, ya datanglah ke ahlinya. Nah, saya bukan ahli DNA, tapi memiliki kawan-kawan profesor dan dokter yang ngerti tentang DNA, termasuk hasilnya ini. Jadi kita tinggal baca saja kok, tinggal baca saja. Nanti kalau bahasan yang detail, ya kami akan sampaikan. Nah, saya juga sedikit banyak yang mempelajari, nggak langsung tanpa dasar menerima teori DNA ini, ya enggak. Semuanya harus dimutolaah dulu sebelum menyampaikannya. Gitu. Pak Samsul Bahri Official. Pak Agung Dwi, jangan tes asam urat. Umur-umur seperti saya, 40 tahun ke atas itu sudah saatnya ngunduh penyakit. Oleh sebab itu harus hati-hati, apalagi saat ini banyak orang yang kena demam berdarah akibat AIDS aegypti. Jadi kita harus menjaga diri. Dosa itu ada yang dosa berhubungan dengan Allah, dosa berhubungan dengan alam sekitar kita, dosa berhubungan dengan diri kita. Kita dikasih Allah kesehatan, harus bisa merawatnya. Nggak boleh ngawur. Jelas kita punya asam urat kok malah makan kacang-kacangan secara berlebihan, ya dosa itu. Dosa terhadap diri kita. Kita tahu bahwa makan sate kambing itu menambah asam urat, ya. Jeroan itu membuat tinggi kadar asam urat dalam darah kita. Kok masih kita makan, ya berarti kita berdosa. Begitu. Anak bangsa 1, 2, 3 biji. Kalsel hadir ya, monggo. Kalsel Kalimantan Selatan, Banjarmasin, monggo sama-sama kita berbagi informasi. Beta, terima kasih kayak monggo sami-sami Pak Bu Beta. Londo Ireng hadir monggo. Sinar 794 _ Saking enaknya menjadi cucu Nabi sampai nggak takut dosa menjadi pembohong sampai saat ini. Karena sudah kadung enak. Generasi sekarang anak-anak muda dari para habib itu tidak mengerti. Taunya pokoknya aku ini keturunannya Kanjeng Nabi dari ayahnya, dari ayahnya dan seterusnya. Tanpa mempelajari data referensinya, dari mana kitabnya apa enggak. Jadi pokoknya cucu Nabi warisan, intinya seperti itu, warisan. Berikutnya Winaryotika, lanjut terus perjuangan kayak nggih siap. Donga pangestu panjenengan. Papua Cinta Nusantara, Papua dari nyimak ya nggih, monggo. Gendom Kosil, Kediri nyimak ya nggih, monggo. Cak Purbo. Haplogrup G identik Yahudi Askenazi Khazar, itu gen manusia bertabiat perampok, pembunuh kepada manusia lain yang tak mau tunduk kepada kemauan mereka. Itu tabiat atau watak lain sama watuk atau batuk yang masih mudah disembuhkan. Di antara watak ya dan watak itu beda. Watuk, watek dan watak beda. Kalau watuk atau batuk itu masih bisa disembuhkan, tapi kalau watek gawan bayi itu bisa disembuhkan, tapi harus dengan cara yang telaten, terus-menerus istiqomah dalam membinanya, ya, menyadarkannya. Tidak bisa sekilas saja. Nggih. Pak Nur Hadi, Pak Alawi Simo Sirno Kertaning Bumi. Amin ya robbal alamin. Nggih. Sirno Kertaning Bumi itu sama seperti peninggalan kerajaan-kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu sebagian besar peninggalannya, keraton-keratonnya itu musnah oleh banjir bandang. Dari Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, banjir bandang. Jadi sebagian di Trowulan itu banyak situs-situs bangunan yang terkubur 2-3 bahkan sampai 5 meter di bawah permukaan tanah. Di Trowulan itu ada profesi orang asli sana itu membuat batu bata merah dari tanah. Ketika menggali menemukan bangunan-bangunan tua di Trowulan, di Tarik Sidoarjo, pokoknya dekat dengan Sungai Brantas itu. Nah, karena semua kerajaan-kerajaan tempo dulu itu pasti mendekati yang namanya sumber kehidupan atau air. Air sungai itu kan nggak sama seperti sekarang langsung bisa diminum. Dan di sekitar sungai itulah ada sumur-sumur yang memiliki sumber mata air, ya, dari sungainya itu. Setiap daerah yang dilewati sungai itu pasti ada kesuburan dan kemakmuran di sekitarnya. Semuanya, ya, karena surga itu adalah identik dengan jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Itulah
sungai. Semuanya. Begitu Pak Nur Hadi. Jadi Majapahit itu banyak yang terkubur. Sirno ilang sirno kertaning bumi. Nah ini beliau mendoakan Mbak Alawi. Amin. Pak Arisinto, kajian nasab Habib sudah selesai, tidak terbukti sebagai cucu Rasulullah SAW. Sekarang yang lebih berat melawan doktrin dan tipu daya Habib serta budak-budaknya. Tinggal menyadarkan saja nih, Pak Arisinto. Yang sulit itu kan menyadarkan orang yang tidak mau sadar. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Pakai dalil-dalil sendiri. Ya karena masih teringat doktrin-doktrin dari para Habib. Jadi kita bukan musuh ya, kita menyadarkan mereka yang masih belum tersadarkan. Sinar ada skor 794. Kiai Sepuh sebetulnya mau membatalkan nasab Alawi tetapi nggak punya nyali karena malu dan cenderung cari aman. Mereka berada di zona nyaman, memilih zona nyaman daripada gegeran. Lah, kami ini kan ya termasuk anak-anak muda tampil untuk membela bangsa dan negara. Termasuk diantaranya ya agama kita. Jangan sampai agama kita ini dilecehkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang justru ingin memperbudak pemeluk agama kita. Begitu. OT, Habib berlahan dan akan tergilas bumi. Semoga saja mereka tersadarkan. Abu Zaki Adam, demi menjaga kehormatan Habib, maka hukum DNA haram. DNA haram itu hukum alam. Ayat Allah itu ada yang tercipta dan ada yang terfirman. Kita bisa membaca. Iqra itu sebenarnya tidak membaca buku atau kitab itu ya enggak. Ya Iqra itu bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Termasuk wa fi anfusikum afala tubsirun itu. Bisa membaca apa yang ada di dalam diri kita. Setelah kita mengetahui betapa rumitnya ya sel-sel rangkaian tubuh kita ini, kita diciptakan oleh Allah sedemikian sempurna, ahsani takwim, dan di antara kandungan darah kita, ya fisik yang meliputi organ-organ tubuh kita ini semua ada artinya, tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, termasuk sidik jari kita, garis tangan kita, wajah kita, anatomi tubuh kita, semuanya memiliki arti, semua ayat-ayat Allah yang tercipta. Dari setiap lekuk-lekuk ini ada 360. Sama seperti jumlah 1 tahun ya harinya. 360 hari kan 1 tahun. Rahasianya ada, dibuat untuk apa tubuh kita? Sodakonya tubuh kita adalah ibadah kepada Sang Pencipta. Mau sujud, mau rukuk, mau zikir, mau berdoa kepadanya. Begitu. Pak Asep Sarkowi, penting. Pak Sinar 794, dulu kiai yang menjembatani supaya menghormati Habib, tapi sekarang banyak kiai yang tidak bertanggung jawab dari terjumusnya kesesatan warga Nusantara. Banyak yang kiai sudah lepas tangan, tidak istiqomah dalam perjuangan. Pak Asep Sarkowi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu kiai dan keluarga. Bapak, sudah kepalsuan Mbak Alawi, kenapa Mbak Alawi yang di luar negeri pada terbuka, yang di Indonesia kenapa nggak mau jujur ya? Salam dari Bogor Kiai. Ini bisa ditunjukkan ke Habib-Habib Mbak Alawi yang lain. Berani nggak seperti Habib Abdurrahman Al-Hadi ini. Nanti diumumkan semuanya. Diumumkan ke publik. Jadi yang di luar negeri sudah banyak, di Yaman itu banyak. Di Yaman, ya paling banyak itu malah Yaman. Yang tes DNA-nya sudah tes DNA. Pak Joko Purnomo, lanjutkan Pak Yai, jangan sampai kendor. Siap, pangestu doa panjenengan. Sineler Kiai, Ansor Semolowaru berarti Surabaya. Sinelir Semolowaru mau mengundang jenengan untuk kegiatan sejarah. Gimana untuk kontak jenengan? Kontak saya ya nanti kalau misalkan low respon ya tolong dimaklumi ya, karena saya juga manusia biasa, mempunyai kegiatan, saya bekerja, saya beraktivitas layaknya panjenengan semua. Jadi saat ini ada yang low respon ya tolong dimaklumi. 0822 451 21900, tapi yang untuk yang penting-penting saja. 0822 451 21900. Semolowaru, Untak, Unitomo,
Perbanas dulu sudah pindah ke Semambir. Nggih, dekat nggih. Dekat nggih. Jenengan nanti kontak dengan saya nggih. Tapi jangan menjebak saya. Nanti pada Surabaya ini terus jenengan mau mempersekusi saya. Jangan. Kalau ngaji bersama mau ngaji tentang sejarah, ngaji tentang ilmu nasab bersama-sama nggih. Pak Supri WK. Terus suarakan kebenaran ini ya, sampai PBNU mengungkapkan menghargai tesis Yai Imad nggih, siap. Memang perlu sifat sikap yang istiqomah dalam berdakwah dan telaten, sabar menyampaikan, mengulang-ulang terus walaupun pernah dan sering disampaikan, karena masih banyak yang baru mendengarnya, ya, mau memahaminya. Begitu nggih. Pak RTH Channel, Wonosobo hadir, monggo. Pak RTH Channel, Makhrusin bro, Kiai tolong di-up dan diulas tentang kerajaan Yordania yang menerapkan tes DNA supaya penguat bukti terhubungnya nasab ke Nabi. Raja Abdullah Yordania itu sangat perhatian terhadap nasab suci yang mulia, yang akhirnya supaya tidak semuanya orang ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, maka selain dengan bukti silsilah nasab yang tertulis juga harus dilengkapi dengan tes DNA. Itu di sana tidak seperti di sini. Jadi kalau ada pepatah ucapan ungkapan dari Romo Kiai Miftah, seluruh dunia semuanya mengakui habaib dzurriyyah Nabi kita, cuma di Indonesia saja. Lah, piye to ki? Di seluruh dunia itu tidak ada orang yang berani mengucapkan saya di dalam tubuh saya ini darah Nabi lebih mulia dari semuanya. Darah Nabi saya ini jamin masuk surga yang suci ahlul bait Nabi. Tidak ada yang seperti ini. Di zaman sana coba berani seperti yang ada di sini, ditembak sama Houthi. Coba di Saudi Arabia sana, ayo coba di Irak sana, nggak ada. Cuma di Indonesia ini aneh. Misalkan ada ulama Timur Tengah, ulama Mesir, ya, yang mengisbat nasab Ba'alawi, tidak pernah datang ke Indonesia, tidak tahu apa isinya Indonesia. Yang tahu Indonesia itu kami ini yang ada di sini. Seperti apa perilaku mereka? Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti ceramah-ceramah mereka para habib itu, sehingga mereka sohi berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Khulasatul Athar. Khulasatul Athar berdasarkan kitab Internal Ba'alawi, Masyru'ur Rawi, Al-Ghurar, Syarhul Ainiyah, Al-Burqa Al-Musiqah, Al-Jahur Syaffaf. Ya, sama saja bohong. Sama saja bohong. Begitu nggih. Tadi kerajaan Yordania. Karena di Maroko juga. Di Maroko. Mulai dari Raja dinasti Al-Idrisiyah itu juga sudah sekarang mulai menerapkan itu. Karena banyak pembohong-pembohong. Berasal dari Prancis, macak jadi habib, enak. Berasal dari mana-mana, sebagai aku ketua nakobah, saya ini cucu Rasulullah ini loh, masa saya tak gaya-gaya dewe. Ya bisa juga, buktikan bro. Begitu, nggih. Pak Makhrusin bro, tolong, nggih. Pak Nurdinku, mereka sangat agresif untuk menguasai, sedang di antara kita masih banyak yang pelongo-pelongo tak tahu arah. Inilah perlunya, seperti orang sholat itu harus ada yang berjamaah, ada imam, ada makmum. Kadang imamnya panjenengan, makmumnya saya, atau sebaliknya, gantian. Begitu nggih Pak Nurdinku. Ngaji itu harus ada kelompok-kelompok, ya, berjamaah, ya, supaya tidak firqoh, ya, tidak mufarokoh. Pak Hasan Ahmad, assalamualaikum ya, dari berjuang menyadarkan anak bangsa. Waalaikumsalam Pak Hasan Ahmad, sama-sama nggih. Zahro, Yogyakarta hadirnya, monggo Yogyakarta ngayuk, Yogyakarta hadi ningrat, monggo Ibu Yahro. Pak Hasan Ahmad pun pandunganipun ya nggih, monggo semoga Pak Hasan Ahmad senantiasa Hasan selalu baik dan Ahmad selalu berperilaku baik, terpuji seperti Kanjeng Nabi, disyafaati oleh Rasulullah SAW di dunia ini sampai di akhirat nanti. Nggih, monggo Pak Hasan Ahmad nggih. Willy, sehat selalu ya, amin. Begitu juga Ibu Willy. Sapi Perah, assalamualaikum ya. Karanganyar Solo, derek nyimak. Mohon tanggapan dengan pemecatan dosen yang dipecat dan dilarang mengajar oleh PBNU. Sudah saya tanggapi di video live yang kemarin malam itu nggih. Pak Sapi Perah nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karanganyar Solo nggih.
Solo itu kan dulu memang Surakarta ya itu terdiri dari beberapa kabupaten, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, ya itu bagian daripada Solo Raya, Solo Raya. Tapi setelah adanya Mangkunegaran itu, ya, tapi sampai sekarang tetap ngaku Solo. Orang Wonogiri itu kalau ke Jakarta, kamu orang mana? Orang Solo. Orang Klaten kalau datang ke Surabaya, kamu orang mana? Solo. Gampangannya gitulah. Orang Ungaran, Demak, Batang itu kalau ke Jakarta, kamu orang mana? Oh Semarang. Dan gitu. Kadang-kadang orang Purwodadi ngakunya orang Pati. Macam-macam. Green Bed Indonesia. Assalamualaikum ya, alon-alon pasti kelakon. Perjuangan kita mulai dari dalam keluarga kita sendiri. Siap. Siap Pak Green Bed Indonesia. Pak Edo Adi Pradana, hasil pertemuan di Tulungagung gimana ya nggih? Positif, alhamdulillah. Dongo pangestu panjenengan Pak Edo Adi Pradana. 99%, tapi walaupun masih ada kiai-kiai sepuh yang netral, takutnya nanti disanksi oleh pusat. Ada yang seperti itu. Tapi insya Allah secara batin ya membenarkan, karena di Tulungagung sendiri banyak makam-makam tua yang dibalawikan ternyata. Oke. Pak Abdul Kholik ikut nyimak yang nggih monggo. Pak Heri Wahyudi nyimak nggih dari ngos saking Kaltim nggih monggo, dari Kaltim nggih, dekat dengan pabrik pupuk Kalimantan Timur nggih. Nggih. Karena di kode Pak Muhammad S. Dablek niku ilmu engang linuwih yai. Dablek niku sama dengan ahmak. Nah, bahasa Arab itu ahmak itu kumbrong. Kumbrong itu sama dengan bahasa pekok. Mohon maaf. Jadi termasuk ilmu langka nih, nggih. Ilmu langka tapi tidak perlu dipertahankan Pak Muhammad S. Dablek niku ilmu enggang linuwih, bukan linuwih eleke. Bukan linuwih apike nggih. Jangan dipertahankan. Kita harus tetap mau belajar nggih, open minded untuk membuka hati dan pikiran kita nggih. Satu kali lagi, Barotul Id Kafiyah Halwa. Tulungagung Jawa Timur Indonesia nyimak nggih monggo. Pak Ardian S Pratama. Lamongan derek ngosi nur mugi-mugi jenengan selalu diparing kesehatan amargi umat muslim khusus nipun NU tasih butuh bimbingan pencerahan kebenaran sanes pembenaran nggih. Siap Pak Ardan. Edung ofisial Sukolilo Timur Madura hadir nyimak yai nggih. Madura di Bangkalan itu ada kelurahan Sukolilo nggih, Sukolilo Timur. Sukolilo dekat Tanah Merah situ nggih. Lah di Surabaya juga ada Sukolilo, Kecamatan Sukolilo. Di Jawa Tengah itu juga ada Kecamatan Sukolilo Prawoto itu. Kayen ya, Gabus Sukolilo, Pati Jawa Tengah. Banyak di mana-mana banyak Sukolilo. Di Sumatera juga banyak. Ki Jaga Beduk Sambel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ki Jaga Beduk. Berikutnya satu dok lagi. Saya mau cari orang yang misui saya. Belum ada ini. Baterainya nggak kuat nih. Suara Rakyat Surabaya. Kalau mau objektif, apa yang dikatakan Dr. Soleh dengan mengkritik Haji Miftahul Akhyar itu sudah benar. Karena sesuai data yang beliau punya, beda dengan Faisal Assegaf yang menghina NU, khususnya Syekh Hasim. Nah, kami ini justru membela Gus Baha, membela NU, keluarga Rai Muhammad Hasim. Kok malah saya dibenci itu bagaimana? NU malah membenci saya itu bagaimana? Wong aku ya NU. Nggih, saya juga mengamalkan amaliyah NU. Kok dibenci? Faisal Assegaf itu merendahkan Gus Baha. Saya mengingatkan Habib Faisal Assegaf yang semena-mena dengan ucapannya itu, yang merendahkan Mbah Hasyim Asy'ari, merendahkan Kiai NU. Harusnya penggemarnya Gus Baha itu membela saya semua. Ayo, membela pecinta Gus Baha harus membela saya, karena saya membela Gus Baha. Gitu. Cuma Gus Baha masih belum jelas berada di pihak saya atau berada di pihak Mbah Alawi, tapi beliau saya yakin adalah orang yang alim dan alamah. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Walafu minkum, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu persatu marga Habib Alawi sudah tes DNA dan hasilnya G alias Yahudi.
sehingga kita sudah paham bahwa mereka bukan cucu Nabi. Jadi tambah dari saya, jadilah manusia yang cerdas dan mau menerima perkembangan teknologi. Karena apa? Karena dunia hari ke hari terus berkembang dan maju. Dalam kitab Nurul Yakin disebutkan bahwa sifat manusia ini ingin berkembang dan maju. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.